Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, saudaraku pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kesempatan malam hari ini kembali mempertemukan kita di sajian spesial Ustadz On Air edisi Kamis tanggal 23 Agustus 2012 atau yang bertepatan dengan 6 Syawal 1433 Hijriah. Dan sebelum memulai, kami mewakili keluarga besar MTA TV, Persada FM dan MTA FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum untuk Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Dan pemirsa, berikut pendengar di tengah-tengah kita, beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang akan membersamai kita telah hadir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan tentunya didampingi Ustadz Mas Duki yang ada di samping beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0271 661749. Dan tema yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini yakni mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Dan untuk saat ini kita simak mukadimah dari Al-Ustadz. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Para pendengar Radio MTA FM maupun Radio Persada FM dimanapun juga yang bisa mengikuti acara pada malam hari ini, dan para pirsawan TV MTA, pertama kali saya sampaikan kepada pendengar dan pemirsa seluruhnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai melaksanakan salah satu rukun Islam, yakni puasa Ramadan sebulan penuh. Setelah Ramadan kita tinggal merenungkan diri, mengevaluasi diri, dan merenungkan dengan hati yang paling dalam. Sampaikah tujuan puasa kita yang sudah kita tempuh selama 1 bulan itu, atau tidak sampai kepada tujuan? Karena sudah saya terangkan waktu yang lalu bahwa bulan Ramadan setiap tahun datang, dan orang yang beriman kewajibannya untuk menjalankan puasa Ramadan tidak berubah, serta tujuannya juga tidak berubah. Sejak diwajibkannya puasa Ramadan, hanya satu tujuan, yaitu bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, kalau puasa kita pribadi-pribadi bangsa ini, atau secara keseluruhan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, tentu mayoritas pula yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau ini sampai kepada tujuan, yakni bertakwa kepada Allah, kita akan berharap bahwa bangsa kita ini, generasi bangsa kita ini akan menjadi lebih baik, dan janji Allah pasti sampai. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusannya akan diberikan kemudahan. Di samping itu, rezeki akan diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Tetapi sayang, baru saja
kita selesai menjalankan ibadah Ramadan, kok ada titik-titik yang kurang menyenangkan. Apakah puasa bangsa ini sampai tujuan apa tidak? Karena tidak ada titik gejala yang lebih baik. Bahkan masih dalam suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, ada orang yang menyerang aparat keamanan, yaitu polisi. Pos polisi di Gemblekan, yang mestinya mereka itu menjaga keamanan untuk ketertiban orang-orang yang bergembira ria menjalankan silaturahim mudik Lebaran dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Tapi malah 2 orang polisi ditembak orang yang tidak dikenal. Geladak juga begitu, pos polisi dilempari granat. Apa tujuannya apa? Sedang ini baru saja selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang mestinya bangsa ini akan menjadi lebih baik, lebih santun, akhlaknya lebih dapat dirasakan, akhlakul karimah. Tapi mengapa malah ditandai yang begitu? Dan ini bertepatan masih bulan Syawal, di mana kaum muslimin sama bergembira ria untuk melaksanakan silaturahim antar saudara. Samping itu masih mengagungkan asma Allah setelah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Melihat yang demikian ini memang kita sangat memprihatinkan. Kalau kita membaca, apalagi seperti saya terangkan dalam khutbah Idul Fitri kemarin, bahwa bangsa Indonesia di tahun ini, pada Idul Fitri tahun ini, terutama umat Islam, harus merasa lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, bahwa pada Hari Raya Idul Fitri ini bangsa kita diingatkan adanya hari yang besar juga bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang kemarin tepat hari Jumat tanggal 17 Agustus. Hari Jumat itu juga hari besar bagi umat Islam. Jadi hari besar bagi umat Islam itu hanya 3: Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Jumat. Kebetulan hari proklamasi bangsa Indonesia kemarin ini, peringatan hari proklamasi jatuh pada hari besar, yaitu hari Jumat. Kemudian disusul hari besar berikutnya yang oleh Islam dikatakan hari besar dalam Islam, yaitu Idul Fitri, hari Ahad. Jadi suasana itu masih mewarnai suasana hari besar yang adalah wajib atau pantas untuk bersyukur kepada Allah, tapi ditandai yang tidak menyenangkan. Kalau kita mengenang 67 tahun yang lalu, bangsa kita dalam merebut kemerdekaan ini bermandi keringat dan bersimbah darah. Tujuannya satu, untuk merdeka, tidak ada tujuan lain. Saat itu bangsa Indonesia tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, bersatu padu dengan tujuan satu, meraih kemerdekaan, membebaskan negeri kita ini dari cengkeraman penjajahan bangsa asing yang sudah 350 tahun. Saya katakan 350 tahun itu bukan masa yang pendek, tapi masa yang panjang. Ada di antara bangsa penerus, bangsa pendahulu kita sejak lahir di dunia ini belum pernah merasakan
sebagai bangsa yang merdeka itu seperti apa. Lahir sampai meninggal tidak merasakan kemerdekaan 350 tahun. Tapi kita acungi jempol dan kita bersyukur kepada Allah atas kebersamaan mereka yang akhirnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, meridhoi, mengabulkan cita-cita bangsa karena kebersamaan yang kuat, yang erat ya, untuk satu cita-cita akhirnya diberikan dengan rahmat Allah, berikan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tentu pada saat itu 350 tahun dijajah, kemudian 17 Agustus 45 diproklamasikan negeri merdeka, tentu merasa lega, seluruh bangsa Indonesia merasa bergembira dan mencucurkan air mata, rasa haru, rasa syukur yang seolah-olah tidak diduga bangsa ini bisa merdeka karena dijajah oleh bangsa asing dengan kekuatan yang kuat, persenjataan yang lebih lengkap daripada yang dijajah. Tetapi itu tadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah akhirnya merdekalah bangsa ini. Nah, sehingga kalau kita mengenang jerih payah beliau, pendahulu kita itu, pengorbanannya dengan semangat berjuang yang luar biasa, lahir maupun batin. Nah, sekarang kemerdekaan itu diwariskan kepada generasi pewaris, yaitu kita semua yang mewarisi ini. Mestinya diwariskan suatu kemerdekaan, suatu kemenangan yang sudah 350 tahun kita menderita dijajah, dengan pertolongan Allah bisa merdeka. Mestinya kita rasa syukur kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dijaga kemerdekaan itu, diisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang membangun, ya, berusaha untuk mengentaskan penderitaan bangsa ini yang sudah 350 tahun dijajah itu, dirubah suasana menjadi bangsa yang berbahagia. Kalau dulu serba kekurangan, serba menderita, kita berusaha untuk bangsa ini menjadi makmur, sejahtera, aman, tidak merasa dijajah oleh siapapun. Dalam rangka mensyukuri nikmat, harus dijaga itu semuanya. Dan Allah berjanji, kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, mau bersyukur, kata Allah, la azidanakum, la in syakartum la azidanakum. Dengan syukur, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kita bersyukur, Allah berjanji akan ditambah nikmat itu. Tapi ingat juga, wala in kafartum, kalau diberi nikmat oleh Allah tidak mau bersyukur atau mengkufuri nikmat, inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Nah, oleh karena itulah kita harus, umat Islam, dengan bertemunya, ya, berdekatannya 2 hari raya, ditambah lagi hari besar bagi bangsa Indonesia khususnya, yaitu tanggal 17 Agustus. Jadi kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya, supaya nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini tetap dipelihara, tetap diberikan oleh Allah kepada kita, tidak hilang, harus kita jaga dan kita waspadai, jangan sampai kita terjajah oleh siapapun, sehingga dikehendaki bangsa ini bebas dari penjajahan, ya, menjadi bangsa yang sejahtera, makmur, negaranya jadi negara yang makmur, ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang penuh ampunan dari Allah. Nah, untuk mendapat ampunan dari Allah, tentu kita banyak mohon ampun, menyadari akan dosa-dosa kita, menyadari akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, sehingga memperbaiki diri, apalagi ditempa dengan bulan Ramadan, tujuannya bertakwa, sehingga kita harus lebih semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah,
sehingga generasi pewaris ini menjadi generasi yang baik, pewaris yang baik. Jangan sampai generasi pewaris yang mewarisi kemerdekaan kita itu generasi yang jelek. Ciri-ciri generasi yang jelek kata Allah, mengabaikan sholat, menuruti hawa nafsu. Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholah wa taba'u syahwat. Kemudian datang generasi berikutnya, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kalau begitu keadaannya kata Allah, fasaufa yalqawna ghayya, maka bangsa itu akan sesat lagi, menemui kesesatannya. Kita sudah dijajah 350 tahun, kita menempuh di jalan yang sesat, tidak bisa beragama dengan betul karena mengkaji, mempelajari agama dengan betul itu tidak mungkin, ya, karena tekanan penjajah itu, ya, sehingga dengan kemerdekaan ini Allah memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mendalami agama Islam ini, mempelajari Al-Quran. Bahkan sekarang sudah banyak, ya, kitab-kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, sehingga untuk memahami tidak ada halangan kecuali harus kita semangat untuk memahami agama itu sendiri. Dengan rasa syukur kepada Allah untuk memahami agama ini, perlunya supaya bisa syukur itu dengan benar. Bagaimana cara kita bersyukur sehingga mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik itu merasa suatu kewajiban bagi setiap muslim, dan merasa prihatin melihat generasi yang sekarang ini. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Allah ciri-cirinya generasi yang jelek itu menyia-nyiakan sholat, artinya sholat itu sudah tidak menjadi suatu hal yang pokok. Padahal menurut sabda Rasulullah SAW, sholat itu adalah menjadi pokok di dalam hidup ini. Sampai Nabi mengatakan orang pertama kali ditanyakan oleh Allah besok bangkit dari kubur itu sholatnya. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Pertama kali yang dihisab, diperhitungkan, dipertanyakan oleh Allah bagi setiap muslim, bagi setiap manusia, bangkitkan dari kubur nanti sholatnya. Fa'in soluhat sairu amalihi, fa'in fasadat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, semuanya amalnya rusak. Nah, dengan begitulah, jadi sholat itu sebenarnya menjadi pokok dalam kita beramal dalam di dunia ini, menjadi kunci. Maka dikatakan kuncinya surga itu juga sholat. Bahkan sholat itu menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Sholat itu dari tiangnya agama. Siapa yang menyia-nyiakan sholat, siapa yang menegakkan sholat, itu menjadi ukuran. Siapa menegakkan sholat, ya menegakkan agamanya. Yang mengabaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat, ya berarti meninggalkan agamanya. Maka orang yang menyia-nyiakan sholat, menjadikan sholat itu sesuatu yang remeh, tidak menjadi kepentingan yang utama, jadi asal-asalan saja. Mungkin sholat dikerjakan, tapi fungsi sholat tidak difungsikan, karena fungsi sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya pada generasi bangsa ini banyak orang yang sholat, tapi fahsya dan mungkar juga tidak surut, bahkan terjadi di mana-mana. Bentuk kejahatan apapun ada di generasi ini. Maka tampaknya kalau melihat tanda-tanda ini, kita sesuaikan dengan firman Allah tadi, generasi pewaris ini bukan generasi yang baik. Bukan generasi yang baik. Kalau bukan generasi yang baik, akibatnya nanti bangsa ini akan menemui kesesatan. Itu cirinya menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Sekarang itu hawa nafsu menjadi pemimpin, maka terjadi di mana-mana perkelahian,
di mana-mana terjadi perampokan, di mana-mana terjadi pembunuhan, di mana-mana terjadi penganiayaan, tidak dijajah oleh bangsa asing, tapi ditekan oleh bangsa kita sendiri yang kuat menekan yang lemah. Nah, sehingga walaupun sudah merdeka, tidak sedikit bangsa kita ini yang masih menderita. Malah ada yang mengatakan lebih kopen, lebih enak ketika zaman penjajah perutnya daripada sekarang. Itu karena keluhan yang mereka rasakan. Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi, termasuk generasi yang sekarang ini, tidak boleh membiarkan generasi kita semacam ini. Kondisi yang semacam ini tidak akan berubah. Justru kalau kita biarkan, kita masa bodoh, kita anggap enteng, kondisi ini makin parah. Yang bisa merubah ini hanya diri kita sendiri dengan pertolongan Allah. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Dengan firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Maka kita terutama umat Islam harus sangat prihatin melihat kejadian ini. Nah, untuk merubah generasi yang tidak baik menjadi yang baik, seperti mukadimah saya tadi saya katakan, Allah firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi untuk memperbaiki generasi ke generasi tidak ada jalan lain kecuali mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad dan membawa kitab suci Al-Quran. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan oleh Allah, manusia dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dengan kata lain, manusia hidup yang tanpa tuntunan Al-Quran pasti menemui kesesatan, mesti jalan yang sesat. Maka dari itu kita sudah mengaku diri kita sebagai orang Islam. Nah, kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita. Maka dari itu mari kita sebagai umat Islam ini memulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki generasi bangsa ini menuju generasi yang lebih baik, yaitu dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa mengikuti kembali pada Al-Quran dengan teori apapun, bangsa ini tidak akan jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan bagi setiap muslim. Maka kalau orang yang menghalangi, tidak suka Quran dikaji saya tidak bisa, tidak suka apalagi diamalkan. Kalau tidak suka Quran dikaji, dipahami, apalagi diamalkan, berarti orang itu yang tidak suka itu tidak suka bangsa atau generasi ini menjadi baik. Kalau orang Islam mesti tidak ragu-ragu, karena Quran sendiri mengatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak diragukan kebenarannya, tidak diragukan tentang kewahyuannya, betul-betul dari Allah, petunjuk bagi orang yang bertakwa, fungsinya sebagai petunjuk. Maka kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, ya, la yadhillu wa la yashqa, tidak sesat dan tidak celaka, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa bersedih hati. Itu kalau mengikuti petunjuk Al-Quran. Tapi berpaling, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kalau berpaling, mengabaikan Al-Quran, baik itu secara pribadi atau secara bangsa yang besar, mengabaikan Al-Quran pasti akan menemui kesempitan hidup, tidak dapatkan ketentraman. Nah, seperti yang kita rasakan ini. Oleh karena itu saya menyeru, menghimbau, kalau kita umat Islam itu menghendaki generasi yang lebih baik, kita panggil, kita ajak kembali Al-Quran.
Karena Allah juga mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ajakan yang paling baik kepada manusia itu mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk menjadi orang Islam yang baik, yang berserah diri pada Allah. Itu hanya dengan Al-Quran. Jangan sampai umat Islam puas-puas membaca Quran di bulan Ramadan ini, hanya membaca saja tapi tidak memperhatikan isinya. Setelah Ramadan selesai ditutup, baca pun sudah tidak lagi, apalagi mengkaji. Harusnya kalau kita kemarin Ramadan mencintai membaca Al-Quran, kalau tujuan puasa kita sampai kepada ketakwaan, takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk menjauhi dan melaksanakan perintah Allah hanya dengan Al-Quran. Karena perintah Allah, larangan Allah semua ada dalam Al-Quran. Nah, mestinya semangat membaca Al-Quran ini kita tingkatkan di semangat untuk memahami, semangat untuk mengamalkan. Itu akan membawa generasi ini menjadi generasi yang baik dan akan mewariskan juga kepada generasi yang lebih baik lagi. Tanpa kembali kepada Al-Quran, nonsen untuk bisa harapkan negeri kita menjadi baik. Itu harus menjadi keyakinan setiap muslim. Maka alangkah naibnya kalau malah orang muslim sendiri tidak suka dengan Quran dikaji, ya, terus mau kemana lagi? Katanya kitab sucinya Al-Quran, Quran dikaji nggak suka, terus mau diapakan? Nah, itu harus direnungkan. Dan kesalahan terbesar bagi umat Islam kalau sampai mengabaikan Al-Quran. Karena yang mengatakan, meyakini bahwa Quran itu sebagai kitab sucinya, pedoman hidupnya, itu adalah umat Islam. Maka jangan sampai hanya berhenti pada pengakuan. Dengan berhenti pengakuan, tidak memahami, tidak mengamalkan, maka generasi kita seperti ini keadaannya. Kalau orang melihat dengan kacamata agama, generasi kita yang semacam ini sebetulnya generasi yang sangat memprihatinkan. Mengapa negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam kondisinya semacam ini? Kalau kita melihat layar kaca di rumah kita masing-masing, hampir setiap hari ada saja tempat-tempat daerah-daerah perkelahian. Apakah itu perkelahian antar suku, apa antar golongan, apa antar pelajar, ya, apa antar aparat, apa aparat dengan rakyat, itu selalu kita. Nah, ini suatu bentuk azab. Karena di antara azab yang diberikan oleh, yang dikirimkan oleh Allah kepada manusia itu adalah, ya, masukkan kepada suatu kelompok yang selalu bertikai, yang satu sama lain selalu ingin merasakan keganasannya satu dengan yang lain. Nah, tapi kita tidak cukup hanya piye-piye, tapi harus bertindak aktif membalikan kondisi yang semacam ini, yang selama ini dipimpin oleh hawa nafsu. Segera kita akhiri, kita pimpin kehidupan kita dengan Al-Quran. Kita sudah punya modal pengakuan, ya. Sebagai umat Islam, mengaku umat Islam, mengaku kitab suci Al-Quran. Maka pengakuan ini kita tingkatkan menjadi keyakinan. Jadi tidak hanya dia mengaku dalam mulutnya, tapi keyakinan bahwa Al-Quran betul-betul itu, ya, menuntun manusia itu kepada jalan yang lurus, menuntun manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan, menuntun manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Itu harus kita yakini. Nah, untuk itu mesti harus dipahami. Maka setelah pengakuan kita tingkatkan menjadi keyakinan, kita tingkatkan lagi menjadi pengertian, sehingga kita meyakini sesuatu yang kita mengerti. Jangan meyakini sesuatu yang kita tidak mengerti. Nah, setelah mengerti, tingkatkan lagi menjadi pengamalan. Maka Al-Quran dengan penuh keyakinan dan pengertian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu diamalkan, insya Allah itu kita mempersiapkan generasi yang lebih baik. Bagaimana kita ingat dalam Al-Quran itu, seperti Luqman Hakim, coba tolong dibaca ayatnya. Ketika mempersiapkan generasi mendatang menurut Al-Quran, ya, menurut Al-Quran, coba dibaca di situ dalam surat Luqman ayat 13. Surat Luqman nomor surat 31 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa li walidayk ilayal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu yang memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Tanpa Al-Quran kita tidak tahu hal itu. Jadi kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh ibu kita, diasuh oleh kedua orang tua kita, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak tahu kan? Kalau tanpa dituntun Al-Quran, hawa nafsu yang memimpin, maka sebelum Quran diturunkan, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka Luqman ketika menasihati anaknya, pertama, tanamkan rasa tauhid yang kuat. Jangan mempersekutukan Allah. Jadi hanya menghambakan diri kepada Allah dengan betul-betul mulus, tidak bercampur syirik. Ya, mensekutukan Allah adalah dosa besar. Allah tidak mengampuni dosanya, bahkan bisa merusak amal-amal kebaikan yang lain. Ditambah lagi, Allah membuka mata manusia ini, mata hati, supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, menggambarkan susah payahnya ibu ketika mengandung sampai melahirkannya. Nah, maka sampai Nabi juga mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutil walidain. Allah ridho, keridhaan Allah ada kaitannya dengan keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah juga ada kemurkaan, ada kaitannya dengan murka kedua orang tuanya. Nah sekarang ini antara orang tua, anak dan sebagainya sudah tidak kita lihat. Justru banyak, tidak sedikit ya, orang tua yang dianiaya oleh anaknya, disakiti oleh anaknya, bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Jelas buta akan tuntunan Al-Quran. Maka generasi yang baik, siapkan akidahnya lurus, tanpa kecampuran dengan syirik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga dengan demikian akan menjadi generasi yang baik. Kemudian ayat 17 dibaca sekali. Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ini juga peristiwa nasihat yang sangat baik pada generasi penerus, ya, supaya seluruh manusia mengerjakan yang baik, mencegah yang mungkar. Jadi mengajak manusia melakukan suatu perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan biasa populernya amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan jalan lurus, ya, akan mengalami sesuatu cobaan, mengalami sesuatu musibah yang menimpa pada dirinya karena melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu. Maka nasihat orang tua kepada anak tadi, bersabarlah kamu, ya, bersabarlah kamu. Jadi terhadap apa yang menimpamu, kalau kamu laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menimpa sesuatu akibat karena kamu melaksanakan tugas tadi, bersabar. Sabar bukan nanti terus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mendapat resiko terus berhenti, mutung, tidak. Sabar, teruskan perjuangan itu. Innallaha ma'as-sabirin, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Maka dikatakan sabarlah itu. Yang demikian itu masuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan kita untuk sabar itu. Artinya walaupun mengalami hambatan, rintangan, cobaan, jangan terus putus asa. Teruskan mengajak manusia berbuat baik, mencegah manusia berbuat mungkar, itu harus diteruskan. Itu pertolongan Allah akan datang.
Dan ini generasi ke generasi. Kalau kita lihat para nabi dahulu selalu begitu. Seperti Nabi Ibrahim juga berpesan kepada generasi penerusnya, seperti disebut dalam surat Al-Baqarah 132. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 132. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ya, seruannya mewariskan kepada generasi penerusnya supaya megang teguh agama Islam ini sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena hanya dengan Islam manusia itu selamat. Dengan Islam generasi itu menjadi baik. Dengan mengabaikan Islam maka generasi tidak akan menjadi baik. Justru dikatakan fasaufa yalqona ghaya, akan menemui kesesatan. Satu lagi coba, bagaimana nasihat Nabi Yakub kepada generasi penerusnya. Surat Al-Baqarah 133. Ya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub berdatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, ini kan kalau kita tidak perhatikan, sampai Nabi aja, Nabi Yakub itu kurang apa beliau? Kurang soleh apa beliau? Kalau kita bandingkan dengan kita ini, itu pun ketika akan meninggal dunia. Ya, ketika akan meninggal masih ingat kepada generasi penerusnya, itu sudah akan meninggal dunia, ingat kepada generasi penerusnya bagaimana nasib yang akan dialami oleh generasi penerus nanti. Maka ditanyakan kepada generasi penerus, kalau nanti saya sudah meninggal, siapa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Beliau mendapat jawaban yang lega, karena jawabannya tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan yang disembah oleh para nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seterusnya. Nanti meneruskan generasi ini, generasi penerus yang baik. Tapi sekarang jarang orang mau meninggal dunia memesan pada generasi penerusnya untuk berpesan agamanya, pegang teguh agamanya, kamu menyembah siapa? Enggak. Ya, malah yang dipesan ya paling-paling harta yang ditinggalkan. Ya, sebelum akan meninggal pesan dulu, nanti rumah yang sana untuk kamu, sawahnya untuk ini, ya, nanti kebunnya untuk ini. Ya, generasi penerusnya dipikir dunia saja, tidak tersentuh tentang agama. Maka sampai demikian maunya yang diwariskan itu dunia. Jabatan juga begitu. Nanti kalau saya lengser ganti anak saya, ya, jabatan yang diwariskan, karena merasa mendapatkan sesuatu materi. Jarang berpesan kepada generasi penerus itu tentang agamanya. Nah, maka jadinya ya seperti ini. Maka dari itu kita umat Islam harus sadar penuhnya. Kita cetak, kita kehendaki generasi penerus ini menjadi generasi yang lebih baik dan akan mewariskan kepada generasi berikutnya yang lebih baik daripada generasi yang sekarang juga. Itu harus kita kembali pada tuntunan agama, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tanpa kembali ke sana, kita hanya berangan-angan dan khayal. Tidak mungkin manusia itu tanpa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bisa menjadi baik. Itu harus menjadi keyakinan bagi umat Islam. Kalau itu menjadi keyakinan, maka tidak boleh berpangku tangan untuk memperbaiki generasi ini. Harus aktif melaksanakan dakwah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Untuk taat kepada Allah. Maka Allah sampai mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik seruannya daripada orang yang mengajak untuk taat kepada Allah, wa amila sholihan, dan mengajak umat manusia untuk beramal soleh.
dan mengajak manusia itu untuk tunduk patuh kepada Allah, berserah diri pada Allah. Selain itu tidak ada yang lebih baik. Dan harus kita sadari mengapa mayoritas bangsa ini Islam, agamanya Islam, kok kondisinya semacam ini. Bukan orang lain yang salah, tapi kita umat Islam harus menyadari memang selama ini boleh dikatakan Islam itu baru berhenti pada pengakuan, Al-Quran baru berhenti pada pengakuan, belum sampai kepada cinta kepada pendalaman, apalagi pengamalan. Bahwa untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam, harus tahu Qurannya itu bagaimana, baru kita mengamalkan. Nah, kalau hanya berhenti pengakuan saja, tidak mau belajar, tidak mau memahami, pengamalannya jelas akan bertentangan dengan pedoman Islam sendiri, yaitu Al-Quran itu. Maka kita harus meyakini dan kita jaga nikmat ini, kekompakan umat Islam, tanamkan rasa ukhuwah, tanamkan kepada generasi penerus ini untuk mencintai Al-Quran dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, untuk membuat atau mewujudkan generasi yang lebih baik menjadi perhatian kita bersama. Bab ini tidak cukup hanya diomongkan, tidak cukup hanya dipikir, tapi harus melangkah untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan Allah menolong kita bersama dan akan mencapai tujuan apabila memang kita arahnya ke sana, seperti kemerdekaan yang dicita-citakan oleh bangsa kita dulu, karena kesungguhannya betul-betul diberikan oleh Allah. Nah, kalau kita ingin menjadi generasi pewaris yang lebih baik dan mewariskan kepada generasi berikutnya yang lebih baik, kalau memang kita berusaha keras, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi orang-orang yang betul-betul mengharapkan pertolongan Allah, Allah akan memberikan pertolongan, membuka jalan-jalan yang bisa memberikan pertolongan kepada hambanya yang memang membutuhkan pertolongan Allah itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya. Dan untuk Anda pemirsa MTA TV, saudara pendengar MTA FM dan Persada FM, bisa bergabung bersama kami di 0271-1749 mempertanyakan berbagai hal, tentunya yang lebih spesifik berkaitan dengan tema kami, yakni mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Kami akan menyambut Anda, namun sebelumnya kita simak yang berikut ini.